Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Warisa Lina Wildati NIM 21, yang kedua Restuwi Setia Hendri NIM 22, dan yang terakhir Rina Riswati NIM 23. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama, makna hakikat iman. Iman berasal dari kata kerja bahasa Arab amana yang artinya mempercayai atau membenarkan. Iman artinya kepercayaan atau menunjukkan ketundukan dan penerimaan atas syariat atau hukum. Kata iman juga definisi dari al-amnu atau yang berarti aman, yang merupakan lawan dari kata al-khauf atau takut. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kata iman meliputi makna menetapkan keyakinan atau iktiman dan kepercayaan atau amanah di samping unsur membenarkan. Secara istilah, beberapa ulama menetapkan definisi iman, yaitu yang pertama menurut Imam Al-Baihaqi, iman yaitu pengetahuan dengan hati, pernyataan dengan lidah, dan pengamalan dengan anggota badan. Yang kedua, menurut Yusuf Qaradawi, yaitu iman atau kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau ragu, dan serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup dan tingkah laku kita sendiri dan perbuatan pemiliknya sehari-hari. Dari sekian definisi iman yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa iman bukan sekedar hanya keyakinan untuk diri kita sendiri dan diucapkan melalui lisan, melainkan berupa keyakinan yang diucapkan dan bergerak mempengaruhi pandangan hidup kita masing-masing dan juga memberi efek positif terhadap tingkah laku dan perbuatan secara langsung. Sebaliknya dari hal di atas, terdapat orang-orang yang mengaku beriman akan tetapi hanya di lisan saja, karena iman tidak meresap ke dalam hatinya. Bahkan tidak jarang hati mereka mendustai imannya sendiri yang telah diucapkan secara lisan. Yang kedua adalah rukun iman. Terdapat beberapa rukun iman yang bila mana terpenuhi, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai orang yang beriman, dan apabila mengingkarinya atau yakfuru, maka orang tersebut menjadi manusia yang tersesat. Dalam hadis disebutkan bahwa iman secara berurutan dari iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan kunci sekaligus ajaran pokok yang mendasari rukun syariat Islam melalui kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, di mana ketika seseorang mengikat janji dengan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iman kepada Allah juga mengimani 99 nama baik Allah, yaitu Al-Asma Al-Husna seluruhnya tanpa terkecuali, karena melalui Asmaul Husna yang tercantum di dalam Al-Quran tersebut sebagai seorang hamba yang dapat mengenal Tuhannya. Sedangkan metode kedua untuk mengenal Allah yaitu menggunakan akal pikiran untuk memikirkan dan meliti berbagai ciptaannya dan menunjukkan kemahabesarannya dan kemahakuasaannya. Dengan semakin ia mengenal Tuhannya, maka ia semakin dekat dengan penciptanya. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan sebelum adanya manusia. Mereka penuh ketundukan, pengabdian, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tugas-tugas malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama, mendoakan, memohon rahmat dan ampunan bagi orang yang mukmin. Yang kedua, mencatat amal perbuatan manusia. Yang ketiga, memperkukuh pendirian orang mukmin. Dan yang terakhir, mencabut nyawa serta mengembirakan hati orang mukmin. Membaca doa bersama orang yang melaksanakan sholat dan mengawasi hamba Allah dan turut hadir dalam sholat-sholat subuh dan asyar, mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang mukmin, menghadiri majelis zikir dan pengajian, memberitahu tentang orang-orang bahwa yang dicintai Allah dan yang dibenci-benci oleh Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah memuat tentang ajaran, berbagai macam ajaran dan risalah yang disampaikan melalui para utusannya. Kitab-kitab yang dimaksud adalah
seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Termasuk suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Maksud dari mengimani kitab-kitab Allah yaitu meyakini dan percaya bahwa kitab-kitab Allah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya untuk disampaikan kepada umat manusianya, bahwa kitab-kitab tersebut memuat ajaran dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang disempurnakan melalui kitab Al-Qur'an sebagai kitab yang terakhir yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta meyakini bahwa kini hanya Al-Quran saja yang dijadikan pedoman untuk kita semua. Yang keempat, iman kepada para Rasul Allah. Di dalam Al-Quran mengajarkan kepada umat muslim untuk membenarkan dan mempercayai Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasulnya sebelumnya tanpa membedakan kepercayaan kepada yang satu dengan yang lainnya. Para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah manusia dengan sifat kemanusiaannya dan mendapat tugas yang sama, yaitu mengemban risalah laihiyah yang harus disampaikan kepada umatnya masing-masing sebagai manusia pilihan Allah dan demi pemenuhan tugas sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira untuk kita semua, memberi petunjuk dan mengajari umatnya berdasarkan wahyu ilahi, menjadikan pimpinan spiritual 15 nabi dan rasul tersebut dianugerahi sifat utama yang melebihi manusia pada umumnya, yaitu dia memiliki sifat sidik atau dia selalu benar dan terpercaya atau amanah, menyampaikan atau tahblik, dan yang terakhir adalah fatonah atau yang biasa kita sebut dengan cerdik. Iman kepada hari akhir. Kedatangan hari akhir menjadi suatu saat yang pasti. Mengimaninya berarti mengimani Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang menggenggam seluruh perkara di dalam dunia ini. Hari akhir pada fase kehidupan dunia ini memiliki beberapa nama lain yang disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan sesudah mati, Yaumul Mas, hari kebangkitan dari kubur, Yaumul Jami, hari berkumpul atau hari dikumpulkannya seluruh makhluk hidup yang sudah meninggal, atau Yaumul Hisab atau hari penghitungan amal yang baik dan juga amal yang buruk. Dan yang terakhir Yaumul Fash, hari keputusan. Lanjut dengan Yaumuddin, hari pembalasan sesuai amal yang dilakukan. Yaumul Wa'id, hari berlangsungnya ancaman atas orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, iman kepada takdir. Mengimani takdir menjadi pokok keimanan keenam dalam rukun iman. Termasuk di dalam mengimani takdir, yaitu menerima atas ketentuan yang telah ditetapkan olehnya atas makhluk, menyerahkan segala urusan dan ketetapannya tersebut kepada dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang ditetapkan adalah bentuk kebijaksanaan dan kerahmatannya. Sejauh penelusuran pada kitab-kitab tafsir adalah penafsiran Ibnu Atiyah yang lebih mudah dipahami mengenai hal itu. Ibnu Taiyah berpendapat bahwa Allah tidak menutup kebebasan makhluknya dalam memilih, sedangkan makna makana lahumul khayyarah, bagi mereka tak ada pilihan, yaitu jika Allah telah menetapkan dan memilihkan sesuatu untuk seluruh makhluknya dan tidak ada sesuatu pun terkecuali dengan atas izinnya. Sedangkan di balik pilihan-pilihan Allah tersebut sebenarnya banyak sekali kenikmatan bagi manusia, baik jika saja mereka memahami dan menerimanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, ada rukun iman. Dalam hadis disebutkan bahwa iman secara berurutan terdiri dari iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan kunci sekaligus ajaran pokok yang mendasari seluruh syariat Islam. Yang kedua, ada iman kepada para malaikat Allah. Malaikat Allah adalah makhluk yang diciptakan lebih dahulu sebelum manusia. Yang ketiga itu ada iman kepada kitab Allah. Yang dimaksud di sini
yaitu ada kitab Zabur, kitab Al-Quran, kitab Taurat, dan kitab Injil. Yang keempat, ada iman kepada Rasulullah. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada takdir. Yang ketiga, hubungan iman, ilmu, dan amal. Agama Islam berupa akidah dan amal, di mana akidah merujuk pada iman Al-Quran menggunakan istilah iman sebagai frasa dalam pembahasan akidah. Sedangkan amal merupakan bagian dari Islam atau syariah, sebagaimana Al-Quran menggunakan istilah amal soleh sebagai istilah lain dari syariah. Di dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan perkara tentang iman kecuali akan mengaitkannya dengan amal soleh, atau ketakwaan, atau keberserahan diri kepadanya, di mana menjadikan hubungan amal dan iman semakin kentara dan tak dapat dikesampingkan satu sama lain. Selain ikatan yang disebutkan di atas, menurut Ibnu Hazm, meningkat dan menurunnya iman sangat berkaitan dengan amal. Karena tasdik itu sendiri akan selalu sama dan tetap, sedangkan perbuatan yang merupakan salah satu unsur lain dari iman akan terus berubah, baik menumbuh ataupun menyusut. Dalam melaksanakan amal, seorang muslim hendaknya memahami dan menguasai ilmunya. Seorang muslim pun harus mengetahui manakah ibadah yang hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, atau perbuatan yang haram untuk dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.